Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 yang dirahmati Allah. Hari ini kita materi pembelajaran SKI daring pada bab pertama di pertemuan yang ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kita masuk di subbab yang ketiga, bab pertama tentang perkembangan Islam di Nusantara. Kalau minggu lalu kita membahas tentang teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia, di Nusantara. Ada beberapa wilayah yang hari ini akan bahasan kupas, yaitu Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ketiga pulau ini adalah pulau yang mengawali daripada perkembangan persebaran agama Islam di Indonesia. Ini adalah peta persebaran wilayah Islam yang dimulai dari abad pertama sampai ke 16 Masehi. Ini sudah lengkap dengan beberapa panah yang menandakan bahwa mulai dari kerajaan Samudra Pasai sampai di wilayah Sulawesi. Ini adalah beberapa pedagang yang dulu pernah singgah di wilayah Indonesia yang sangat strategis ini, dan ternyata tidak hanya untuk berdagang tapi juga menyampaikan visi, yaitu penyebaran agama Islam. Saya awali dari Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 wilayah utara Sumatera menjadi titik yang strategis perdagangan Muslim Arab di Indonesia. Praktis ini pasti ada pengaruh mulai dari bahasa sampai keyakinan. Kemudian didorong oleh kemunduran kerajaan Buddha Sriwijaya pada abad ke-13 yang ini dimanfaatkan oleh kerajaan Samudra Pasai, kerajaan pertama di Islam di Indonesia, untuk muncul sebagai kekuatan baru dengan misi menyampaikan agama Islam. Nah, ini adalah zaman dulu tentang beberapa corak Islam yang berkembang. Ini masjid yang merupakan salah satu ikon atau tempat ibadah umat Islam. Bahasan lanjutkan di Pulau Jawa. Nah, banyak sekali beberapa persebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dimulai dari penemuan batu nisan yang bercorak Islam, yaitu batu nisan Fatimah binti Maimun di wilayah Gresik. Ada lagi bukti islamisasi tentang penemuan batu nisan yang bercorak Islam juga di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Juga tentang berita Mahuan pada tahun 1416 Masehi tentang banyak muslim yang tinggal di kota sekitar pelabuhan. Nah, ini menandakan bahwa Islam itu ternyata mulai diserap di Pulau Jawa. Nah, ini adalah batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemukan di wilayah Gresik sebagai tanda bahwa Islam itu sudah menyentuh wilayah Jawa. Ini adalah makamnya. Masuk sini yang di dalamnya batu nisan tersebut. Ini sudah dirawat. Yang selanjutnya, kemunduran dari kerajaan Majapahit, Tuban dan Gresik kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam. Di Tuban, di Gresik praktis banyak juga terdapat makam-makam para wali, ada Sunan Bonang dan seterusnya. Merambah ke wilayah barat. Nah, dari Tuban dan Gresik tadi merambah ke wilayah barat, Jawa Tengah di Demak, hingga wilayah pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, hingga Banten, wilayah ujung daripada Pulau Jawa. Kemudian di Pulau Sulawesi
Sekitar abad 16, proses islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan di istana atau keraton. Nah, ini terutama di wilayah bagian yang selatan Sulawesi. Nah, itulah anak-anak beberapa perkembangan daripada penyebaran agama Islam. Nah, ini tentang persebaran agama Islam ada beberapa teori, ya kan? Ada teori Gujarat, teori Mekah, bahwasanya Islam disebarkan oleh banyak pedagang yang singgah di Indonesia. Nah, ini mulai dari India berdagang ke Indonesia, mereka menyampaikan misi tentang agama. Dari Arab Saudi, nah ini Saudi Arabia pedagangnya, mereka singgah ke wilayah Indonesia. Nah, ini hanya persebaran tentang beberapa peta wilayah persebaran agama Islam. Hingga saat ini alhamdulillah agama Islam terus berkembang dengan baik. Itulah anak-anak materi yang Pak Hasan berikan, singkat memang. Ini adalah penghujung bab 1. Alhamdulillah. Untuk penugasan yang pertama, menyimak video pembelajaran ini dengan seksama, sudah kalian laksanakan. Jangan lupa yang kedua untuk absensi melalui e-learning. Dan untuk tugas hari ini Pak Hasan menginginkan untuk kalian komentar di YouTube sebagai absen kalian. Nanti juga akan Pak Hasan nilai. Misalkan kalian sudah menonton video ini, kemudian kalian komentari di bawah. Boleh like juga subscribe anak-anak. Yang ketiga adalah menulis materi dalam video ini di buku tugas. Ini tidak dikumpulkan, namun mohon maaf, ini dikumpulkan. Nanti linknya akan Pak Hasan bagikan di Google Form melalui WA atau melalui e-learning. Jadi yang ketiga ini menulis poin-poin materi dalam video ini. Ya, yang penting saja, tidak apa-apa. Yang keempat, tugas ini dikumpulkan di link yang sudah dibagikan, nanti Pak Hasan bagikan. Dan terakhir dikumpulkan adalah hari Selasa 11 Agustus. Ini hari Sabtu, masih ada waktu Minggu, Senin, Selasa. Tapi jangan menunda-nunda anak-anak agar tugas tidak menumpuk-numpuk. Itu saja yang bisa Pak Hasan sampaikan tentang materi bab 1, yaitu proses masuknya agama Islam atau persebaran agama Islam di wilayah Indonesia. Mohon maaf jika Pak Hasan ada salah kata. Semoga materi ini bermanfaat. Boleh kalian bertanya tentang materi bab 1 by WA monggo, by komentar YouTube monggo. Yang penting ini nanti kalian absen di komentar YouTube di bawah ini. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf jika ada salah kata. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.